Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma irzuqna al-ikhlas. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a a'malina. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Segala puji bagi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang tidak ada kebaikan yang sampai kepada kita kecuali atas izin Allah, dan tidak ada keburukan yang menjauh dari kita kecuali Allah yang menjauhkannya dari kita. Salawat serta salam mudah-mudahan kita perhatikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai seperti biasa majelis kita dengan bacaan Fatihah, dengan harapan yang baik-baik ada berada kita, yang dan tidak baik mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sudah masuk kepada hadis yang ke-17. Ya. Kita sudah masuk kepada hadis yang ke-17, yang mana kemarin berarti yang ke-16 tentang jangan marah, seperti itu yang kemarin. Kalau sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-17. Oh ya, mungkin kemarin ada yang terlewatkan sedikit mungkin tentang marah. Jadi Rasulullah itu kan melarang kita untuk marah gitu ya. Ada orang yang datang kepada Rasulullah kepengen dinasihatin apa yang sebaiknya aku lakukan, gitu kan. Terus kemudian Rasulullah bilangnya jangan marah. Tapi apakah berarti marah itu tidak boleh secara mutlak gitu? Tentu saja tidak. Rasulullah pun pernah marah dalam hal-hal tertentu ketika haknya Allah itu dicederai, dan Rasulullah itu tidak akan marah. Ya, saya bilang tidak akan, kenapa? Karena Rasulullah kan sudah wafat ya. Berarti menurut sejarah tidak pernah Rasulullah itu marah karena emosi pribadi, karena keinginan pribadi. Bahkan beliau sangat sabar ketika itu namanya dengan pribadi beliau. Diejek, disakitin, bahkan beliau sangat sabar. Akan tetapi ketika hukumnya Allah dilanggar, maka beliau marah. Begitu pula kalau kita sehari-hari pun demikian. Kalau itu berhubungan dengan kita, maka kita usahakan tidak marah. Akan tetapi ketika itu berhubungan dengan haknya Allah, maka kita boleh marah. Akan tetapi marahnya itu pun marah yang elegan ya, bukan marah yang membara-bara atau yang kayak gimana gitu. Nah, kadang-kadang kita marah kita tercampur dengan marah yang bukan karena Allah. Jadi kayak itu marahnya karena Allah. Jadi misalnya ada orang melanggar suatu aturannya Allah gitu ya. Kadang-kadang kita memang benar marah, dan marahnya itu bagus, tapi kadang-kadang itu bukan murni karena Allah. Kadang-kadang kita marahnya karena kita merasa paling benar sendiri misalnya. Nah, itu jangan sampai ya. Berarti kita marah karena Allah itu tentu saja marah yang elegan, bukan marah yang merasa benar sendiri terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita yakini, bukan yang semacam itu. Baik, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, al-haditsus sabi' asyar. Al-haditsus sabi' asyar. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la, dari Abi Ya'la, Shaddad, namanya Shaddad ibn Aus, putranya Pak Aus radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Print outan. Kenapa? Saya tungguin. Bagaimana? Saya tidak dengar. Tadi ramai banget di depan, saya pindah Ustaz. Tadi nggak kedengar Ustaz sama anak-anak. Oh, yang pertama, Abi Ya'la. Belum mulai kita. Kita belum mulai, baru masuk kepada hadis gitu. Tadi sedikit ulasan tentang pertemuan kemarin tentang hadis yang la taghdab gitu. Nah, yang sekarang masuk kepada hadis yang ke-17, an Abi Ya'la, dari Abi Ya'la, Shaddad
bin Aus, namanya Syaddad, berarti Abi Ya'la itu nama aslinya adalah Syaddad bin Aus, putra Aus, radhiyallahu taala anhu. An Rasulullah, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana tadi? Oh ya. Qala, berkata baginda Rasul tentunya, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba. Kataba itu artinya macam-macam. Kataba itu kadang-kadang menulis, kadang-kadang mencatat, kadang-kadang mewajibkan. Nah, seperti yang kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu kan dari kata-kata kataba ya, dari kutiba, kataba, kutiba. Tapi di sini di konteksnya hadis ini, kataba berarti bisa diterjemahkan dengan meminta, mengharapkan. Berarti bukan mengharuskan ya. Gitu. Bukan bertemunya berarti ketemunya wajib secara kalau enggak berarti dosa banget gitu, bukan yang semacam itu. Tapi ya bisa dibilang kurang lebih ya memang nanti tentang di bawahnya ya memang mengharuskan juga sih sebenarnya. Tapi yang enak itu kata di sini meminta gitu. Al-ihsana. Kenapa? Karena saya bilang itu meminta saja, tidak serta-merta seperti halnya kutiba alaikumus shiyam, karena di sini al-ihsan. Ihsan itu apa kemarin? Ihsan itu itqan, terhadap melakukan sesuatu, ya kan? Masih ingat ya? Ya, ihsan itu juga berarti ikhlas dalam beramal sesuatu. Nah, di sini kataba, Allah itu meminta kita tentunya al-ihsana, terhadap ihsan. Hasuna yahsunu itu artinya baik. Ahsana yuhsinu artinya melakukan sesuatu yang baik. Gitu ya. Ihsan itu berarti melakukan sesuatu sebaik mungkin gitu. Melakukan sesuatu sebaik mungkin. Jadi Allah itu meminta kita ketika melakukan apapun yang kita kerjakan, maka kita diminta ihsan. Kita diminta itqan. Kalau kita jadi ibu-ibu misalnya, menjadi seorang orang tua misalnya, kita diminta oleh Allah menjadi orang tua yang profesional. Ketika kita jangan jauh-jauh. Misalnya kita masak sekalipun. Allah senang ketika kita melakukan sesuatu itu dengan benar-benar sepenuh hati. Nah, sepenuh hati ketika kita masak berarti kita melakukan masakan itu gimana caranya masakan seenak mungkin. Kalau kita bekerja sebagai kita profesi kita sebagai guru misalnya, Allah senang ketika kita memang melaksanakan tugas kita sebagai guru dengan benar-benar profesional. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, meminta kita al-ihsan. Dalam apa ya, ihsan itu ya itqan, mutqin kayak gitu. Kalau kita sering dengar hafalannya mutqin banget. Nah, mutqin itu kan berarti lancar, benar-benar pokoknya sepenuhnya lah. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Nih, luar biasa ini. Allah itu senang terhadap kalau orang itu berarti ini membuat seorang muslim itu harusnya idealnya hebat dalam segala bidang yang memang dia tekuni. Tidak asal-asalan mengerjakan sesuatu kayak gitu. Kalau misalkan dia itu pekerja misalnya, maka benar-benar pekerjaannya itu dilaksanakan dengan sepenuh hati. Yang kemarin pernah disampaikan hadis yang lain yang kurang lebih mirip dengan hadis ini adalah innallaha ahabba qauman, Allah itu senang terhadap kaum idza amila amalan, ketika melakukan suatu pekerjaan atqanahu, maka dia mutqin terhadap apa yang dia kerjakan. Gitu. Kita lanjutkan. Kenapa? Boleh diulang Ustaz punya hadis yang tadi. Innallaha ahabba qauman. Innallaha ahabba au fima ma'nahu, atau kurang lebih teksnya hadisnya seperti itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ahabba qauman, mencintai suatu kaum. Ahabba qauman, mencintai suatu kaum. Idza amila amalan, ketika mengerjakan sesuatu, idza amila amalan, suatu pekerjaan, atqanahu, maka dia mutqin terhadap apa yang dia kerjakan. Nah, itu tadi artinya mutqin ya. Mutqin, itqan, ihsan gitu. Dan juga kalau ihsan itu lebih luas lagi. Kalau ihsan itu di sana ada unsur ikhlasnya juga. Ada unsur ikhlas. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu.
Ini lanjutannya kalau hadis ini lebih spesifik. Fa'idza qataltum, apabila kalian membunuh itu, ketika kalian ketika kalian itu membunuh apapun, bukan jangan dibayangin membunuh manusia, bukan itu ya. Membunuh itu maksudnya kalau misalkan kita ketemu cicak, itu cicak kan kita sunnah untuk membunuh ya, gitu. Cicak itu kan disunahkan untuk dibunuh, maka fa'ahsinul qitlah, maka ihsanlah terhadap kalau kita membunuh itu. Ya dibunuh, gimana caranya? Berarti kalau bisa sekali bunuh langsung mati. Kenapa? Kalau misalkan kita bunuhnya, kita mukulnya berkali-kali baru mati, berarti kan kita tidak ihsan terhadap ngebunuh tadi. Oh ya, sedikit tentang tentang cicak itu ya. Itu cicak itu kan kata Rasulullah bahwa itu hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah. Berarti kalau kita membunuh sekali bunuh maka ganjarannya sekian. Kalau dua kali bunuh ganjarannya sekian, lebih dikit lagi kayak gitu. Saya nggak ingat hadisnya seperti apa. Yang jelas seperti itu. Itu maksudnya apa? Ketika kita sekali bunuh langsung mati, ya berarti itu semakin langsung mati. Itu namanya ahsinul qitlah. Maka ihsanlah dalam membunuh. Nah, sekarang mungkin pikiran nakal kita, pikiran apa ya? Pikiran ngapain, apa salahnya cicak gitu ya? Kata Rasulullah, kenapa kita disunahkan untuk membunuh? Karena dulu di zaman Nabi Ibrahim itu ketika dibakar oleh kaumnya, maka kalau hewan-hewan yang lain itu membantu untuk memadamkan, kalau cicak itu ikut menghembuskan, ditiup-tiupin agar semakin gede apinya, bisa dikejar lagi. Loh, itu kan dulu, itu kan nenek moyangnya. Kenapa yang sekarang salahnya apa gitu? Salahnya apa? Cicak nggak ngapa-ngapain kok dibunuh. Coba kita lihat. Cicak itu nggak tahu ya. Cicak itu ketika ada hewan-hewan itu istilahnya diistilahkan oleh Rasulullah fawasiq. Fawasiq itu hewan-hewan yang mengganggu. Gitu. Iya nggak? Cicak itu mengganggu. Kenapa? Karena cicak itu nggak tahu kenapa dia kayak sniper gitu. Kalau duduk di mana, kenapa yang di itu nggak sebelahnya? Kok mesti kena kita gitu? Entah itu kena kepala kita, entah kena pundak kita. Kenapa kena kita? Ya itu istilahnya fawasiq, termasuk hewan-hewan yang mengganggu. Ya seperti hewan-hewan yang lain, seperti apa ya? Ular kayak gitu, yang bangsa-bangsa kayak gitu, itu juga disunahkan untuk dibunuh. Nah, ketika itu memang hewan-hewan yang mengganggu sekalipun, maka fa'ahsinul qitlah, maka ihsanlah, berbuat baiklah ketika kita membunuh. Sekali bunuh kalau bisa. Itu apapun itu. Nyamuk, jangan dipretelin sayapnya. Misalnya kita lihat hewan gitu, kita copotin kakinya, enggak kayak gitu, itu namanya enggak ihsan terhadap membunuh. Nah, itu juga kalau misalkan anak-anak kita juga kita ajarkan yang semacam itu. Jangan membunuh hewan itu dengan cara menyakiti. Bunuh aja, bunuh nggak apa-apa, nggak masalah untuk hewan-hewan tertentu gitu. Tapi jangan disiksa. Dan juga termasuk yang ihsan dan terhadap membunuh tadi, tidak boleh dengan cara dibakar. Gimana? Tidak boleh dengan cara dibakar. Jadi kalau misalkan ada kadang-kadang kita yang misalkan ada semut ngeganggu gitu ya, kita ambil api gitu, itu nggak boleh. Atau misalkan ada ular gitu, habis dilumpuhkan belum sampai mati kemudian dibakar, nggak boleh. Jadi membunuh itu, seandainya membunuh, maka ini catatannya fa'ahsinul qitlah, maka ihsanlah dalam membunuh dan jangan menyakiti. Dan di antara ihsan itu tidak membunuh dengan api, dengan sesuatu yang berunsurkan api. Kalau membunuh kayak serangga kecil misalnya dengan larutan pestisida, dia agak ada jeda. Gimana? Nggak dengar, agak gerus. Serangga dengan larutan pestisida. Dengan apa? Larutan pestisida. Larutan pestisida? Contohnya racun gitu lah, kayak baygon, contohnya kayak baygon. Racun. Kalau sama Ustaz, apakah kita masuk dalam kategori apakah apa? Apakah itu kategori nyiksa atau gimana? Misalkan Oke. Apakah itu termasuk kategori menyiksa atau enggak? Nah, itu
apakah itu nyiksa atau enggak, ya kita lihat apakah itu dia ketika dia makan makanan yang semacam itu dia langsung mati, atau dia nggak mati sampai beberapa jam gitu dia baru mati. Nah, kalau itu memang seandainya dia makan itu kemudian beberapa saat kemudian langsung mati, ya nggak apa-apa. Atau kalau misalkan kita ketahuan ada hewan misalkan tikus gitu ya, kena jebakan semacam itu, kemudian kita lanjutkan, kita layangkan boge mentah gitu, nah itu nggak apa-apa yang semacam itu, nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia tersakiti dulu sampai agak lama gitu, nah itu berarti termasuk yang bukan ihsan terhadap qitlah, terhadap pembunuhan gitu ya. Oke. Fa'idza dzabahtum, fa'idza apabila, maka apabila, fa'idza maka apabila, dzabahtum kalian menyembelih, fa'ahsinudz dzibhah maka ihsanlah terhadap sembelihan tadi. Maka ihsanlah terhadap sembelihan tadi. Apa maksudnya ihsan terhadap sembelihan? Wal yuhidda maka pertajamlah, wal yuhidda maka pertajamlah, ahadukum setiap dari kalian, syafratahu pisaunya atau apapun itu yang digunakan untuk membunuh, entah pisau, entah golok, entah kalau misalkan ya kalau nyembelih ya pasti pakai itu ya, kalau nggak pisau ya golok ya bang kayak gitu. Atau kalau onta itu nahar, namanya nahar itu dicucuk di tempat apa itu tenggorokannya, bukan tenggorokan, pokoknya ada bagian-bagian tertentu lah yang dicucuk, berarti ditajemin itu biar ketika nyembelih set langsung dia itu terpotong gitu. Wal yuhidda dan pertajamlah, ahadukum setiap dari kalian, syafratahu pisaunya atau apapun yang digunakan untuk menyembelih. Wal yurih dan yurih itu apa ya? Bikin enak gitu loh. Wal yurih itu dan buatlah enak dzabihatahu sembelihannya. Wal yurih dan bikinlah enak dzabihatahu sembelihannya. Jadi kalau kita langsung terputus, langsung langsung terputus itu lehernya kayak gitu, bagian-bagian yang diharuskan untuk dipotong itu langsung terpotong gitu, itu namanya kan bikin enak hewannya. Juga di antara yang bikin enak itu di antara adabnya ketika kita menyembelih itu, kalau ibu-ibu nggak pernah itu ya, nggak pernah menyembelih ya. Itu maka jangan menajamkan pisaunya atau goloknya di depan sembelihannya, itu dia bisa jadi takut. Terus kemudian ketika ada yang disembelih, misalkan ada kayak misalkan Idul Adha gitu ya, nyembelihnya itu kalau ihsannya itu gimana? Jangan ditunjukkan kepada hewan-hewan yang lain yang belum disembelih. Jadi diletakkan atau disembelih di bagian yang lain biar yang belum disembelih itu tidak melihat temannya itu tadi disembelih. Itu juga wal yurih, bikin enak dzabihatahu sembelihan. Rawa meriwayatkan terhadap hadis tadi Muslimun, Imam Muslim. Kita lanjutkan. Al-haditsus samin asyar, hadis ke-18. Al-haditsus samin asyar, hadis ke-18. An Abi Darrin, dari Abi Dar, Jundub bin Junadah nama orang biasa. Wa Abi Abdurrahman, dan Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal ya, ini utusannya Rasulullah radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridai, anhuma dari keduanya, kedua tadi Abi Dar dan Muadz bin Jabal. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, siapa? Nabi Muhammad. Ittaqillaha, bertakwalah pada Allah. Ittaqillaha, bertakwalah pada Allah. Haitsuma kunta, di mana saja dan kapan saja. Itu
Haitsuma kunta itu di mana saja dan kapan saja. Berarti kalau di mana saja dan kapan saja itu berarti tidak terbatas ruang dan waktu gitu kalau mungkin bahasa gampangnya ya. Jadi dimanapun kita itu seharusnya kita itu bertakwa. Bukan ketika di depan orang saja ketika kita itu bertakwa. Apapun itu. Misalnya kita tilawah Al-Quran. Kalau di depan anak kita wah banyakin, sok gaya gitu. Tapi ketika nggak ada kita tiduran. Ya walaupun itu ada bagusnya juga. Kenapa? Karena kita pengen menunjukkan sesuatu yang baik di depan anak kita. Tapi ya jangan ya kalau itu kan masih hal yang baik ya. Kalau misalkan itu yang jelas-jelas buruk, kalau di depan orang itu bergaya banyak ibadahnya misalnya kayak gitu, atau banyak baiknya, tapi di belakang orang kita tidak melakukannya, berarti bisa jadi kita mengerjakan pekerjaan tadi karena sombong. Ini juga dari redaksi hadis ini juga kita bisa bisa mengambil pelajaran juga bahwa ketika kita berada di tempat yang kalau kita memungkinkan, misalnya ada tempat kumpulan, ada orang-orang yang yang melakukan sesuatu yang nggak baik gitu ya, maka kalau kita tidak bisa mewarnai mereka ya berarti jangan di situ. Misalnya ada kumpulan mak-mak yang menghibah, ada kumpulan mak-mak yang ngobrol sesuatu yang itu tidak baik kayak gitu, ngomongin suaminya masing-masing misalnya kayak gitu ya. Nah itu kan hal-hal yang tidak baik. Maka ketika kita bisa mewarnai mereka, maka kita warnai mereka. Ittaqillah, maka takwalah, itu salah satu bentuk ketakwaan kan. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Kunta itu kamu. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata, wa atbi', dan ikutkanlah. Wa atbi', dan ikutkanlah as-sayyi'ata, sesuatu yang buruk, al-hasanata, dengan sesuatu yang baik. Kenapa? Wa atbi', dan ikutkanlah. Wa atbi', dan ikutkanlah. Kalau disambung wa atbi'is, kalau dipotong wa atbi'. Kan itu aslinya wa atbi' itu kan kalau kata nama, kalau dalam gramatika Arab namanya fi'il amr ya, fi'il amr. Aslinya wa atbi', kata perintah ini wa atbi'. Karena disambung dengan kata-kata as-sayyi'ah, akhirnya jadinya wa atbi'is sayyi'atah. Seperti wa alaikum assalam, kalau disambung wa alaikumus salam, ya semacam itulah. Wa atbi', dan ikutkanlah as-sayyi'atah, sesuatu yang enggak baik, al-hasanata, diikutkan dengan hal yang baik. Jadi kalau kita habis melakukan sesuatu yang nggak baik, maka sambung dengan kita, misalnya sadar, oh ya Allah ini tadi sesuatu yang nggak baik ya Allah, maka ikutkanlah, lakukan sesuatu yang baik setelah itu. Misalnya beristighfar, misalnya berzikir, misalnya sedekah, misalnya kayak gitu. Apapun itu, ketika kita habis melakukan sesuatu yang nggak baik, maka ikutkanlah dengan sesuatu yang baik. Kenapa seperti itu? Tamhuha, yang mana hasanah tadi bisa menghapuskan sesuatu catatan-catatan buruk kita tadi. Nah, maka sesuatu yang baik yang diikutkan setelah perbuatan yang buruk tadi itu bisa menghapus catatan, maksudnya catatan yang dicatat oleh malaikat. Akhirnya malaikat, oh ini berbuat baik, ini hapus ya itu ya nggak gitu juga sih. Akhirnya sama malaikat dihapus catatan yang nggak baik tadi. Kenapa? Karena tertutup dengan sesuatu yang baik. Wa khaliqin nasa, wa khaliq an-nasa, aslinya gitu. Wa khaliq an-nasa, wa khaliqin nasa, maka berakhlaklah terhadap manusia, berakhlaklah, beretikalah terhadap manusia. Manusia ini coba perhatikan. Ini kata-katanya detail banget. Ini tidak menggunakan wa khaliqil mu'minina. Bukan berakhlaklah, bukan beretikalah dengan orang yang beriman, enggak. Tapi wa khaliqin nasa. Nas itu apa? Nas itu manusia. Berarti kita diminta oleh Nabi Muhammad, tentunya sama Allah juga, untuk melakukan sesuatu yang baik. Baik itu di depan kita adalah orang yang beriman,
ataupun orang yang tidak beriman. Misalkan kita punya teman Kristen misalnya, tetap etika kita harus tetap ada. Misalnya orang tua kita, misalnya kayaknya enggak ya kalau kita yang kalau wilayah yang sering yang di lingkup kita ini kayaknya jarang ada orang tua yang Kristen, kan bisa jadi tapi anaknya Muslim, orang tuanya Kristen. Tetap harus ada etikanya gitu. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah kepada manusia, beretikalah dengan manusia, bi khuluqin hasan, dengan etika yang baik. Bi khuluqin hasanin, dengan etika yang baik. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan terhadap hadis tadi At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, waqala, dan berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Kemarin masih ingat ya apa itu hasan? Hasan itu derajat hadis di bawah sahih. Di bawah sahih. Kalau sahih itu punya persyaratan gini bla 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 seperti yang kemarin. Kalau hasan itu di bawahnya dikit. Jadi kedobitannya berbeda dengan kedobitan para perawi yang derajatnya adalah sahih. Wa fi ba'dhin nusakhi, dan di sebagian naskah, nusakh itu naskah gitulah. Naskah hasanun sahih, hasan sahih. Masih ingat ya apa itu hasan sahih? Hasan sahih itu berarti hasan dari satu sisi, dari satu redaksi hadis, sahih dari redaksi hadis yang lain. Oke, baik. Ini setelah ini hadisnya panjang banget, ya berarti insya Allah dilanjutkan besok, dan insya Allah besok mohon maaf ternyata saya salah informasi. Ternyata apa itu kemarin kan saya bilang jadi rencananya itu sampai tanggal 20, tapi ternyata apa itu ada saudara-saudara mau datang gitu, jadi dan tidak memungkinkan apa itu melakukan kajian, kan banyak orang gitu. Biasanya kalau siang, kalau seandainya siang itu kan bisa di musola, dan sekarang kalau malam itu musolanya dipakai tadarus seperti biasa lah. Kalau misalkan di kampung itu kan ada ngaji di musola gitu. Nah ternyata datangnya itu Rebo itu sudah datang gitu. Jadi kemungkinan besok malam kita terakhir insya Allah. Bila Allah izinkan nanti kan kita berhenti di hadis, berarti kemungkinan entah itu 19 atau 20 Ramadan tahun depan, bila Allah izinkan kita lanjutkan temanya insya Allah ta'ala. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad ya. Ada yang tanyakan? Bila tidak ada, kita cukupkan dulu insya Allah. Insya Allah kita lanjutkan besok malam, dan insya Allah besok malam adalah terakhir insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sehat, diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan, diberikan oleh Allah waktu yang lama di dunia ini untuk melakukan sesuatu yang baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu Ustaz. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi